Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih sideways dan ternyata BlackRock mulai melepas sebagian besar saham ini. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang satu minggu ini mulai uptrend dan naik tinggi. Dan saatnya ada rencana untuk mengalihkan saham buyback-nya. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham emas yang saat ini sudah naik di atas garis EMA 50. Jadi awal minggu kemarin sempat kita bahas saham emas secara teknikal menarik pada saat mencoba untuk beri garis EMA 50. Dan bisa kita lihat hari Rabu emas berhasil beri garis EMA 50 dan saat ini sudah mendekati resistensi psikologisnya di harga 5.000. Bisa kita lihat sebelumnya pada Oktober emas mencoba untuk naik menyentuh 5.000 gagal, sempat melemah ke sekitar 4.000, setelah itu berhasil rebound, tetap kesulitan untuk menyentuh 5.000 dan kembali melemah. Dan cara pergerakan satu minggu ini emas sudah naik tinggi setelah berhasil beri garis EMA 50. Jadi candle hari Jumat lumayan solid, dan jika kita perhatikan broker summary pun asing satu minggu ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan kenaikan 9% lebih ini juga terpantau ini ada akumulasi. Tapi saat ini apabila teman-teman baru mau coba pantau dan entry, mesti sudah harus hati-hati. Apabila mencoba break 5.000 gagal, cara pergerakan saya lihat emas masih ada potensi untuk terkoreksi ke 4.500. Dan kalau pemberitaan dengan judul emas ketok pengalian saham buyback dan angkat presiden komisaris baru. Jadi kemarin emas baru mengadakan RUPS luar biasa untuk menyetujui pengalian saham hasil buyback kembali. Dan bisa kita lihat untuk teman-teman yang sudah beli di sekitar harga 4.000, Musa bisa jadikan 4.500 untuk trial stop jika terpantau emas minggu depan masih gagal break 5.000. Ya, karena masih ada akumulasi, saya lihat minggu depan emas masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 5.000 ini. Ini menarik apabila berhasil break, emas akan lanjut uptrend dan target berikutnya di 5.200. Tapi karena saat ini sudah naik lumayan tinggi, saya lihat ada potensi untuk terkoreksi sementara. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar di harga atas. Karena emas sebelumnya sudah sempat kita bahas pada saat mencoba untuk beri garis EMA 50. Sekarang saya akan coba analisa saham MDKA. MDKA jika kita lihat sampai saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba beri garis EMA 50, MDKA masih gagal break, tapi sampai saat ini masih kuat di atas garis EMA 150 di harga 2.230 dan di bawah juga masih ada support 2.200. Jadi untuk MDK cara teknikal masih sideways. Apabila teman-teman masih hold, masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas 2.200. Tapi jika terpantau minggu depan gagal naik melewati garis EMA 50 dan jebol 2.200, pertimbangkan untuk keluar. Dan cara teknikal MDK akan mulai downtrend. Dan target penurunan di sekitar zona 2.000 sampai 2.050. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk MDKA. Ini masih menarik sebenarnya, asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi. Kenaikan 2% lebih kemarin ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengatas garis EMA 50 di sekitar 2.310. Jadi apabila teman-teman mau coba pantau, masih bisa coba pantau di sekitar 2.200 sampai 2.230 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek di sekitar 2.300 sampai 2.350. Atau hold satu selama MDK tidak turun bawah 2.200 dan target lebih jauh untuk swing di sekitar 2.400. Sekarang saya coba update lagi pergerakan dari saham EMTK yang terpantau masih gagal naik di atas 1.400. Bisa kita lihat di grafik, EMTK sebenarnya masih oke. Sebelumnya sempat terkoreksi karena gagal beri 1.300, turun mengatas garis EMA 50. EMTK masih bisa bertahan dari rebound, tapi dalam beberapa hari terakhir ini bisa kita lihat EMTK masih gagal beri 1.400. Jadi walaupun hari Rabu ditutup di atas 1.400, secara candle belum terkonfirmasi break, hari Kamis bisa kita lihat opening langsung di atas, tetap ini belum terkonfirmasi. Hari Jumat EMTK kembali berada di bawah 1.400. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan 2 hari terakhir asing kembali keluar dengan jumlah lumayan besar setelah minggu lalu asing sempat masuk. Dan penurunan 1% lebih ini jika kita perhatikan ini masih ada distribusi. Sehingga tuh EMTK minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk kembali terkoreksi mengetes 1.300. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau di entry sama EMTK, coba tunggu di sekitar 1.300 sampai garis EMA 50 di harga 1.255.
Jika tempat MTK minggu depan masih kuat di atas garis EMA 50, baru coba ikut entry. Dengan target swing jangka pendek di kisaran 1400 sampai target hijau di 1500. Selanjutnya PNLF juga jika kita lihat ini menarik. Hari Jumat mencoba untuk bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Cara pergerakan PNLF memang masih gagal break garis EMA 150 dan 280. Sebelumnya PNLF mulai membaik, mulai berhasil bangkit dari downtrend-nya, berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150, PNLF gagal break dan kembali melemah. Tapi setelah menyentuh garis EMA 50 di 254 sampai 500, PNLF hari Jumat berhasil bertahan dari rebound naik 4% lebih ke 260. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk PNLF, asing sebelum sempat keluar hari Jumat mulai masuk kembali walaupun jumlahnya tidak besar, tapi menarik di sini bisa kita lihat di broker summary kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Sehingga saya lihat PNLF minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 270 sampai 280. Jadi untuk swing menurut saya masih menarik. Apalagi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah maupun harga atas, PNLF menurut saya masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas 250. Dan untuk yang sudah punya di sekitar 250 sampai 260 bisa pertimbangkan jadikan 270 sampai 280 untuk target swingnya, atau hold satu sama PNLF tidak turun di bawah 250 dengan target lebih jauhnya lagi di harga 300. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.